Shalom, selamat pagi semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di Fast 21, doa puasa selama 21 hari. Saya percaya akan ada terobosan besar, mujizat ajaib dan perubahan yang luar biasa di hidup kita melalui doa puasa selama 21 hari ini. Apabila saudara punya pokok-pokok doa, silakan ketik di live chat di bawah ini atau saudara bisa kirim di nomor WhatsApp gereja yang ada di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan standby berdoa bagi saudara dan saya percaya ada mujizat Tuhan di dalamnya. Sebab itu saudaraku, mari siapkan hati saudara. Mari kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, alami lawatan Tuhan lewat penyembahan hadiratnya yang nyata, dan saya percaya saudara pun akan dikuatkan oleh firman Tuhan lewat Fast 21 ini. Tuhan berkati kita semua. Rinduan kami pagi ini sangat besar untuk menikmati Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami inginkan, untuk diam dalam hadirat. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kembali kita naikkan pujian dengan segenap hati kita dan penuh kerinduan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh haleluya, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu, aku menyembah
kemurahan-Mu. Kami menikmati-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kami menikmati kemurahan-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, tinggal dalam pelataran-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, dekat di hati-Mu. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi, mengalami hadirat-Mu, sebab kami rindu hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Dia dengan penuh kerinduan, sembah Dia, alami hadirat-Nya. Jesus, we worship You Lord. Hadirat-Mu Tuhan, sembah Dia dengan penuh kerinduan, sembah Dia dengan cinta. Kita merindukan hadirat Tuhan, menjamah setiap kita, melawat setiap kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami. Tuhan jamah setiap hati umat-Mu pagi hari ini. Kalau kami sedang jauh daripada Tuhan, kalau hati kami mulai rasa kering dan hambar, mari Roh Kudus jamah kami dimanapun kami berada. Bangkitkan kembali kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Bangkitkan kembali hati kami untuk menyembah Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Sembah di dalam roh. Jamah kami. Biar hati kami mencintai hadirat-Mu, merindukan hadirat-Mu lebih dari segala-galanya. Jesus, hadirat-Mu, hadirat-Mu jamah setiap kami. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam Fast 21 hari yang ke-16. Wah, sudah tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-16. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semakin luar biasa tentunya dengan Tuhan. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan kali ini, mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh memasuki di hari yang ke-16 saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kebenaran firman-Mu Tuhan menuntun kami, memimpin kami untuk semakin luar biasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar dari Engkau, dari kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menuntun kami, memimpin kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Doa ungkapan syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan shalom bagi semua jemaat yang ada,
yang ada di Palu maupun yang ada di Lux, senang sekali bisa berjumpa walaupun melalui secara online. Saya percaya biarlah di mana Bapak Ibu Saudara saat ini berada dalam keadaan diberkati Tuhan tentunya dan semakin luar biasa. Dan jemaat yang lain juga yang mungkin saat ini sedang menyaksikan saat ini boleh bersama-sama. Oh ya, sebelum itu saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk yang mungkin saat ini mengalami pergumulan, doa boleh mengirimkan kepada kami dalam pokok-pokok doa Bapak Ibu Saudara di kolom live chat saat ini, dan kami para hamba Tuhan akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan belajar sama-sama dalam seri doa dari seri puasa Daniel, ya. Daniel ada beberapa di sini, tapi saya mengambil satu saja di sini, yaitu Daniel 9 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, Daniel 9 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya lumayan banyak sampai ayat yang ke-19 ya. Tapi saya akan baca cuma 1 sampai 3 buat kita semua saat ini. Baik. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasiweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaan itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia yang akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Daniel ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia dipakai di beberapa kali pemerintahan dan sangat diurapi, dan karena Daniel sampai raja ini sampai mengalami yang namanya memerintahkan bangsanya, ya, di mana dia dibuang untuk menghormati Tuhan Allah. Dan saya percaya juga karena Daniel ini adalah pribadi yang penuh dengan hikmat, dia takut akan Tuhan. Dia tidak takut dengan apa kata orang. Dia terus membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia terus membangun pergaulan yang indah dengan Tuhan walaupun dia di tengah-tengah pembuangan. Bapak Ibu Saudara, dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi dia tetap mempertahankan kehidupannya untuk tetap mengandalkan Tuhan dan memperkenalkan nama Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kemenangan, bukan Tuhan Allah yang mati. Wow, baik Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau bertanya saat ini, sudah 16 hari kita melewati doa puasa selama 21 hari ini ke depan, tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk pada 21. Nah, apa yang kalau saya mau boleh bertanya, apa yang Bapak Ibu Saudara bawa ke hadirat Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara doakan selama kurang lebih 16 hari ini? Tentu ada begitu banyak berbagai macam jawaban tentunya. Ada yang mungkin berdoa untuk pekerjaannya, ada untuk usahanya biar lancar, ada juga mungkin berdoa dengan pasangan hidup mungkin, atau mungkin saat ini berdoa tentang keturunan dan berbagai macam hal lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah enggak kita gini? Kalau kita melihat semua yang saya sebutkan tadi itu pasti mengacunya kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri. Wow, semuanya untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, semua, saya mau ini, saya maunya ini. Dan kita menuntut Tuhan harus segera menjawab sesuai dengan keinginan kita. Tanpa mengindahkan bahwa Tuhan punya kehendak. Memang manusia diberikan kehendak bebas, tapi pernah enggak kita berdoa bilang biar kehendakmu yang terjadi. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Lihat kehidupan Daniel. Lihat dia seorang pribadi yang luar biasa, saya katakan tadi. Lain halnya dengan Daniel. Nggak salah sih Bapak Ibu Saudara, saya bilang kita berdoa buat diri kita sendiri, buat pekerjaan, usaha, pasangan hidup, keturunan, apapun itu kita tidak salah. Itu memang harus kita bawa datang kepada Tuhan. Tapi kita sama-sama belajar, sekali lagi saya katakan, jangan cuma cari tangan Tuhan, tapi cari Tuhan, sang sumbernya. Semakin kita cari Dia, seperti firman Tuhan katakan,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita cari Tuhannya, sang sumbernya. Kalau sudah ketemu, wow, semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Lihat kehidupan Daniel. Dia cari Tuhan, 3 hari sekali dia datang kepada Tuhan. Dia naik ke soto, dia buka tingkapnya, dia berdoa mengarah kepada ke kota Yerusalem, di mana bait Allah didirikan. Dia berdoa dan lihat, Tuhan menambahkan semua apa yang Daniel perlukan. Diberi hikmat, kepandaian, kecerdasan, dan diberikan orang yang disegani. Wow, luar biasa Daniel ini. Nah, sini kita lihat sama-sama dalam, tadi saya sudah katakan, ayat Daniel 9 ayat 1-3. Lainnya halnya dengan Daniel. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ketika Daniel membuka dan menyelidik semua kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia mengenai bangsanya, itu bangsa Israel, kurang lebih selama 70 tahun terakhir ini, dia menyelidiki, kenapa ya? Apa sih sebabnya bangsa Israel ini atau kota Yerusalem ini mengalami keruntuhan? Dia membaca, dia menyelidiki, dan dia menemukan ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak pelanggaran yang dia buat. Daniel ketika dia mengetahui apa yang terjadi kurang lebih 70 tahun lamanya, dan apa yang ditulis menurut kitab Nabi Yeremia, dia mengambil posisi, dia mengambil sikap, dia mengambil kain kabung, meletakkan abu di atas kepalanya, dia kemudian berdoa, kemudian dia bermohon sambil apa Bapak Saudara? Berpuasa. Wow. Daniel mengambil tanggung jawab. Daniel mengambil berdoa bagi bangsanya. Tanggung jawabnya, dia berdoa bagi bangsanya. Dia berdoa bagi kotanya. Dia berdoa bagi keadaan, bagi pemulihan. Dia memohon pengampunan karena begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah bagi kita mengambil doa orang lain, mengambil pergumulan orang lain, mengambil persoalan orang lain menjadi beban kita. Kita mendoakannya, kita membawanya kepada Tuhan. Memang mudah bagi kita bilang, doakan ya, gitu, dan doakan ya. Baik, nanti saya berdoa ya, gitu. Kalau kita bertemu dengan seseorang, wah doakan saya ya, ya nanti saya berdoa. Walaupun kadang-kala kita terlalu banyak basa-basi kepada orang lain. Orang bilang nanti saya berdoa, nanti saya doakan. Ingat, kalau kita mengatakan bahwa saya akan berdoa buat kamu, nanti saya doakan, kita mengambil medan perang orang tersebut. Kita berperang buat orang tersebut. Kita mengambil alih kehidupan orang tersebut. Dengan apa? Membawa kehidupan orang tersebut, pergumulan orang tersebut ke dalam tangan Tuhan. Kita masuk dalam peperangan orang tersebut. Jangan cuma sebatas mengatakan, ya saya berdoa buat kalian, tapi kita tidak berdoa. Awas, nanti kita dituntut dengan itu. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam, beda kita lihat kehidupan Daniel. Dia ambil pergumulan bangsanya, dia datang sama Tuhan. Dia mohon pengampunan atas segala yang dilakukan oleh bangsa ini, bangsa Israel. Dia memohon pengampunan atas dosanya, atas dosa bangsanya, atas dosa raja-raja yang ada, atas dosa pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang dahulu. Dia berdoa juga memohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsanya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di sini kita belajar dari seorang Daniel. Mari, selama kurang lebih 21 hari ini, jangan cuma pergumulan kita pribadi yang kita datang, kita bawa hanya kepada Tuhan. Jangan cuma segala pergumulan kehidupan kita pribadi, kita datang hanya kepada Tuhan. Untuk supaya Tuhan jawab, coba kita bawa salah satu pokok-pokok orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bawa sama Tuhan. Mungkin pergumulan teman kita, mungkin pergumulan orang yang musuh kita kalau perlu. Wujud kita mengasihinya. Wow. Tidak mudah. Tapi kita belajar. Lihat Daniel.
Dia bawa segala pergumulan, dia mohon pengampun, dia ambil kain kabung, dia taruh abu di kepalanya, dia mengarahkan wajahnya sama Tuhan. Dia arahkan wajah. Tidak ada orang mengarahkan wajahnya itu ke bawah gini, mengarahkan, tidak. Dia mengarah, dia angkat wajahnya, mengarah kepada Tuhan. Kenapa saya katakan mengangkat? Karena Tuhan letaknya ke posisi di atas. Dia tidak menundukkan kepala, tapi dia mengangkat, dia mengarahkan wajahnya kepada Tuhan. Dia bawa persoalan bangsanya, dia bawa persoalan orang-orang di sekitarnya, dia bawa persoalan pelanggaran bangsanya, pelanggaran pemimpin-pemimpinnya, dia bawa pergumulan raja-raja, pelanggaran semua, dia mohon pengampunan. Tuhan berikan belas kasihan. Kalau Bapak Ibu sudah membaca secara keseluruhan dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai yang terakhir yang 19. Ambil alih, dia mengambil alih pergumulan bangsanya, dia mengambil alih pergumulan orang-orang di sekitarnya. Jangan cuma bergumul tentang diri kita sendiri, tapi bergumul juga buat orang lain. Doakan orang lain. Mungkin kita melihat tetangga kita mungkin sedang mengalami kekurangan, sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami pergumulan persoalan hidup. Jangan cuma jadi orang yang egois. Doa kita selalu jadi doa yang egois. Hanya untuk diri kita sendiri. Dan supaya kita Tuhan segera jawab doa saya. Berani tidak kita mengambil pergumulan orang lain? Berani tidak kita mengambil persoalan orang lain? Kita doakan, kita gumuli bersama-sama. Atau ajak dia bersama-sama. Biarlah saat ini kita belajar sama-sama. Kita tiru kehidupan Daniel. Dia berdoa, dia berpuasa. Dia mengambil kain kabung, meletakkan abu kepada kepalanya. Wow. Lihat apa yang terjadi dalam kehidupan. Malaikat Tuhan mendengar dia. Daniel adalah pribadi yang luar biasa. Dia memiliki excellent, sesuatu yang excellent, sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hebatnya Daniel. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kita belajar sama-sama saat ini. Andalkan Tuhan. Jangan berulang kali saya katakan, jangan hanya bergumul untuk diri kita sendiri, tapi bergumul juga untuk orang lain. Sekali lagi saya mengingatkan, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan, boleh masukkan dalam kolom chat. Ketik di situ, kami para hamba Tuhan akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Dan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Sama halnya dengan Daniel. Daniel mengambil beban, dia mengambil pergumulan bangsanya. Dia berdoa bagi bangsanya. Karena dia tahu ada begitu banyak pelanggaran. Kita berdoa bagi bangsa kita. Ada begitu banyak pelanggaran mungkin terjadi di bangsa kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita bawa ke hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kita doakan bangsa kita. Kita doakan juga orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang bergumul di sekitar kita. Jangan cuma untuk kepentingan kita sendiri kita berdoa. Tapi kita mau berdoa bagi orang lain dan bangsa dan negara. Di mana kita tinggal, di mana kita hidup, kita berdoa. Seperti kata Yeremia mengatakan bahwa berdoa bagi kesejahteraan kota kita. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi, mari bawa setiap pergumulan orang-orang di sekitar kita. Bawa pergumulan bangsa kita saat ini. Selama tidak menutup hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin sepanjang hari-hari berikutnya, kita bawa pergumulan bangsa kita ke hadirat Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa lebih lagi. Kita mau berdoa bagi setiap pergumulan yang ada. Sekali lagi saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, boleh mengisi kolom chat yang ada. Dan kami para hamba Tuhan akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami telah belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk seperti Daniel Tuhan, yang membawa pergumulan bangsanya. Dia membawa pergumulan pemimpinnya Tuhan. Dia membawa pergumulan negaranya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Ratu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu seperti Daniel yang membawa Tuhan, memohonkan pengampunan atas kesalahan bangsanya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau terus berdoa bagi jemaat HCC Palu, bahkan yang ada di Luwuk Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apa menjadi pergumulan mereka. Mungkin saat ini mereka adalah mengalami sakit Tuhan. Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau memulihkan mereka Tuhan. Engkau Allah yang sumber kesembuhan.
Engkau memberikan saat ini mereka sedang bergumul dengan keadaan perekonomian Tuhan. Tuhan jamah mereka Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan balikan keadaan Tuhan. Biar mereka melihat, bangkitkan iman mereka. Biar mereka melihat bahwa tangan Tuhan selalu ada buat mereka Tuhan. Tutup bungkus kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka Tuhan. Apa yang Tuhan mereka lakukan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga mau terus Tuhan berdoa selama Fast 21 ini Tuhan. Iman mereka juga semakin lama semakin bertumbuh di dalam Engkau. Semakin kuat Tuhan. Mereka semakin mengenal, bukan mengenal Engkau menurut apa kata orang, tapi mengenal Engkau secara pribadi, mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, pulihkan keadaan situasi saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sehingga ketika kami pulih, ketika kami semua keadaan ini pulih Tuhan, kami boleh terus memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami juga mau terus berdoa bagi pelayanan gereja ini Tuhan, rumah ini Tuhan. Baik secara media ya Tuhan, baik online maupun onsite Tuhan, YouTube saat teduh, doa malam, ibadah raya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya alat-Mu Tuhan, pakai kami Tuhan, biar kerajaan-Mu semakin dinyatakan, biar kerajaan-Mu semakin diluaskan Tuhan, dan semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan semakin banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga mau terus berdoa Tuhan, bagi rencana pembelian tanah gereja Tuhan. Tuhan, secara kapasitas kami belum mampu, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami Tuhan. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Ketika kami bersandar dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kami Tuhan? Kami berdoa bagi tanah gereja yang ada Tuhan. Terus Tuhan Engkau layakkan Tuhan, Engkau tahirkan Tuhan. Kami percaya kami boleh terbeli dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya proses pembeliannya Tuhan, proses perizinannya juga pun Tuhan buka jalan Tuhan. Bahkan proses pembangunannya Tuhan juga terlibat di dalamnya Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi pemulihan keadaan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa pergumulan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu bangsa kami ada dalam hati-Mu. Kami tahu bangsa kami ada dalam pikiran-Mu. Kami tahu bangsa kami ada dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Satu kerinduan Tuhan, kami memohon Tuhan, jika ada kesalahan yang terjadi di bangsa kami Tuhan, ada satu pelanggar yang terjadi oleh pemimpin kami, oleh raja, siapapun Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan negeri kami Tuhan. Ampuni setiap pergumulan, ampuni setiap persoalan Tuhan, ampuni setiap pelanggaran, ampuni setiap kenajisan yang terjadi Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan negeri kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi kota kami, kota Palu Tuhan. Engkau memulihkan Tuhan, Engkau menjamah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, semua yang ada Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil keputusan berdasar apa yang menjadi keputusan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan keadaan kota kami Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami hidup, di mana kami melayani, di mana kami boleh bekerja, kami beraktivitas Tuhan. Engkau memberkati kota ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.